Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kurang enak jikanya kita membahas hadis sebagai sumber ajaran Islam tanpa mengetahui pengertian hadis tersebut. Di sini saya akan membahas atau memberikan pengertian hadis menurut dari dua pendapat. Yang pertama pendapat ahli hadis, yang kedua pendapat dari ahli usul. Menurut ahli hadis, pengertian hadis ialah segala perbuatan Nabi, perkataan dan ihwalnya. Yang dimaksud dengan ihwal di sini ialah apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran dan kebiasaan-kebiasaannya. Kemudian masuk kita pengertian hadis dari usul atau ahli usul. Pengertian hadis menurut ahli usul ialah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya. Berdasarkan pengertian hadis ini atau kita pengertian hadis dari ahli usul ini, jelas bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Langsung masuk kita kepada pembahasan pokok yang pertama, ialah hadis sebagai sumber ajaran Islam. Kita sudah mengetahui bahwa hadis atau seluruh umat Islam ini sepakat bahwa hadis merupakan sumber kedua bagi ajaran Islam. Jadi di dalam ajaran Islam ini terdapat 4 sumber hukum ajaran Islam. Yang pertama, yang paling pertama lah pokoknya. Yang pertama dan yang paling pertama ialah Al-Quran. Dan yang kedua barulah hadis Rasulullah SAW. Kemudian ijma' atau persetujuan para ulama. Dan terakhir ialah qiyas. Kita mengetahui bahwa yang menyampaikan risalah agama ini ialah Nabi Muhammad SAW, sesuaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian Nabi merupakan manusia yang maksum, yang artinya terbebas dari dosa dan kesalahannya. Tidak mungkin seseorang nabi atau rasul menyampaikan hal yang dusta kepada umatnya, apalagi yang sudah dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kedudukan hadis di sini ialah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di zaman ini atau di zaman Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya tentulah setiap perkataan dan perbuatan Nabi kita atau Rasul kita Nabi Muhammad SAW merupakan sumber dan ajaran agama Islam, karena memang dialah yang pembawa sumber atau dialah memang pembawa sumber ajaran agama Islam ini. Bisa dibilang perantara ajaran agama Islam, sehingga wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang terkandung di dalam hal hadis tersebut. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam tanpa mendalami keduanya atau mendalami Al-Quran dan hadis. Bagi seorang muslim tentulah harus mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari hadis. Dengan demikian dia bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, sehingga akan menjamin ia terhindar dari siksa api neraka dan juga terhindar dari kesesatan. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hadis Rasul yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa aku tinggal pada kalian
dua pusaka. Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka. Kamu tidak akan tersesat setelah berpegang pada keduanya, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan kemudian Al-Hadis atau sunnahku, kata Nabi. Hadis riwayat Hakim. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Al-Qur'an yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Maka di sini kita bisa jelaskan bahwa Al-Qur'an dan hadis itu merupakan sumber hukum Islam. Jadi kita sebagai umat Islam harus mengikutinya, baik itu apa yang baik untuk kita dan apa yang dilarang untuk kita. Kemudian kita akan menjelaskan juga dasar-dasar hadis bisa dikatakan sebagai sumber ajaran Islam. Dari dalam dalil Al-Quran sebagai Nabi dan Rasul, yang salah satu mukjizatnya ialah Al-Quran. Banyak Al-Quran atau banyak ayat Al-Quran menjelaskan atau menerangkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala apa yang disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, untuk dijadikan atau untuk diteladani. Di antara ayat yang dimaksud ialah surah Al-Imran ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha'u fa'aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu ini sekarang, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian juga di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya ialah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitabnya, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Surah An-Nisa ayat 136. Dalam surat Ali Imran di atas, Allah memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik dan akan memperbaiki keadaan orang-orang mukmin dan memperkuat iman mereka. Oleh karena itulah orang mukmin dituntut agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Sedangkan pada surah An-Nisa, Allah menyeru kepada kaum muslimin agar mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan Al-Quran serta kitab dan hari kemudian, dan Allah mengancam orang-orang yang mengingkari seruannya.
Di sini jelas bahwa Al-Quran sendiri sudah menganjurkan untuk selalu mendengar perkataan dan perbuatan Nabi kita, karena Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita di dunia ini. Dan juga kita sangat beruntung ya, para muhibbin yang dirahmati Allah, kita sangat beruntung dilahirkan di dunia ini pada zaman di mana Rasul kita Muhammad SAW menjadi Rasul atau memimpin umat ini. Kemudian juga kita melihat dalil dari hadis dalam satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Di samping Al-Quran sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda, "Aku tinggalkan 2 pusaka untuk sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnahnya atau sunnah Rasul." Hadis riwayat Malik. Saat Rasulullah hendak mengutus Muaz bin Jabal untuk menjadi penguasa Yaman, terlebih dahulu dia diajak dialog oleh Rasulullah SAW. Rasul bertanya, "Bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum?" Muaz menjawab, "Saya akan menetapkannya dengan kitab Allah." Lalu Rasul bertanya kembali, "Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah atau tidak mendapatkan hukum dalam kitab Allah?" Muaz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah." Kemudian Rasul bertanya lagi, "Seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak mendapatkannya dalam sunnah Rasulullah?" Muaz menjawab, "Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri." Maka Rasulullah pun menepuk belakang Muaz seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah melaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa kepada kita semua berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi atau kepada hadis. Jadi sudah sangat diwajibkan kepada kita umat Nabi. Kepada siapa lagi kita mengambil contoh selain kepada Nabi Muhammad SAW? Dialah Nabi kita, dialah Rasul kita, dialah suri teladan kita. Jangan sampai nanti kita mengikut kepada pedoman-pedoman lainnya yang melenceng dan jauh dari kesesatan. Nabi sendiri sudah menjelaskan, apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya, maka kita akan tidak tersesat selama-lamanya. Kemudian pendapat lain mengapa hadis dikatakan sebagai sumber ajaran Islam, yaitu kesepakatan para ulama atau ijma. Umat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan mereka terhadap hadis sama seperti penerimaan mereka terhadap Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Ada sesuatu hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan tidak terdapat dalam hadis. Kemudian sebaliknya, ada sesuatu hukum yang tak terdapat di dalam hadis, yang tak terdapat dalam Al-Quran, tak terdapat dalam hadis. Ada juga yang tak terdapat dalam hadis tapi terdapat dalam Al-Quran, saling melengkapi semua. Tetapi tetap bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum ajaran Islam yang pertama. Kesepakatan umat muslim dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis sejak Rasulullah masih hidup sampai sepeninggalan beliau, semasa-masa Ulafa Ur-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkari bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam. Jadi para ulama telah berijtihad atau memberikan kesepakatan bahwa hadis memang merupakan sumber ajaran Islam yang boleh dikaji, boleh diambil manfaatnya, boleh dipergunakan dan boleh dicontohkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga pendapat lain ialah sesuai dengan petunjuk akal. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan dibenarkan oleh umat Islam
Bahkan di luar umat Islam di zaman sekarang ini pun banyak yang telah membenarkan bahwa Nabi ialah seorang Rasul. Bagaimana pula kita bayangkan bahwa seseorang yang tak belajar dengan keilmuan yang tinggi, tinggal di tanah Arab, di kota Mekah, bisa mempunyai pengetahuan yang melebihi dari nenek moyangnya atau kakeknya di zaman sehidup Nabi. Banyak Nabi mengisahkan tentang kisah-kisah yang telah lalu, seperti kisah Fir'aun dan kisah-kisah lainnya. Dan sering juga Nabi mengisahkan tentang orang-orang yang memang orang-orang soleh di zaman dahulu. Tidak bisa dipungkiri, kalau kita mempunyai akal yang cerdas, kita akan berpikir bahwa dari mana seorang manusia bisa mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu tanpa mempelajarinya atau tanpa ada yang menyampaikan kepadanya. Maka dari situlah kita bisa memastikan bahwa Nabi ialah sebenar-benar Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak berbohong. Allah lah yang mengajarinya, Allah yang menurunkan ilmu kepadanya, Allah yang memberikan pemahaman dan keilmuan kepadanya, sehingga Nabi Muhammad SAW dapat dengan mudah menjelaskan segala perkara, segala permasalahan, dan segala apa yang bisa dimaknai dari sejarah-sejarah terdahulu. Bila kerasulan Nabi Muhammad telah diakui dan dibenarkan, maka sudah selayaknya segala peraturan dan perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham atau atas hasil ijtihad semata, ditempatkan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Di samping itu, secara logika, kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul mengharuskan umatnya menaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa hadis merupakan sumber atau merupakan salah satu sumber dan hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujjahannya, hadis melahirkan hukum zanni, kecuali hadis yang mutawatir. Jadi di sini sudah dapat kita simpulkan bahwa hadis memang merupakan sumber hukum ajaran agama Islam. Kita lihat dari tadi surah Al-Imran dan surah-surah lainnya, kemudian dari hadis itu sendiri, kemudian dari kesepakatan atau ijma' para ulama, dan kemudian dari logika kita atau akal kita. Tidak bisa dipungkiri, pendapat-pendapat ini telah menguatkan bahwa memang perkataan dan perbuatan Nabi ialah benar dan patuh dicontoh oleh umatnya. Segala perkataan dan perbuatan Nabi, kalau dipikirkan secara baik-baik, itu tidak pernah merugikan kita sebagai manusia. Bagaimana seorang muslim atau seorang yang beragama Islam bisa dikatakan sebagai seseorang yang mengikuti Rasul, tapi dia tidak bisa menjalankan sedikit tidaknya salah satu dari hadis tersebut atau dari sunnah-sunnah Nabi. Para ulama terdahulu pun sering memakai atau selalu memakai Al-Quran dan hadis sebagai sumber keilmuan mereka, seperti Imam Syafi'i dan imam-imam mazhab lainnya. Mereka mempunyai sumber hadis-hadis tersendiri, sumber Al-Quran sendiri, sehingga menghasilkan hukum fikih sesuai dengan keilmuan mereka. Mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini yang bisa kita sampaikan kepada para muhibbin sekalian. Semoga Allah selalu memberikan keilmuan yang banyak kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.